Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Samuel Krisma di Hashtag Tak Ceritani. Kali ini kita mau bahas seputar horor tetap bareng dengan teman saya, ada Mamet di sini. Halo. Surabaya, Jayo! Surabaya, Jayo! Halo, saya Mamet. Dia akan cerita seputar horor di rumah, di pekerjaan, dan pengalaman. Pengalamannya dia. Kayak lagi viral ya, Nah, menyengsarakan, menyengsarakan. Memang agak susah ya. Oke, silakan kita ngobrolnya sambil happy ya. Biasanya kita kan serius menceritakan seputar banyak yang penangkapan, penampakan dan lain sebagainya. Kali ini kita ngomongnya agak sedikit happy. Iya, agak santai ya. Agak santai. Karena aku orangnya penakut. Oh, bisa gitu. Iya, aku orangnya penakut. Tapi sebelum kita cerita horor, Mamet ini profesinya apa? Profesinya profesional freelance. Oke, baik. Jadi aku siaran radio, penyiar, terus MC gitu. MC. Iya, MC. Tapi ini cerita seputar horornya. Jadi kita akan cerita seputar horornya Mamet, seputar dia pas MC atau pas apa ini horornya? Kalau horor biasanya pas siaran. Pas siaran? Karena kan aku sempat di radio lama dan sekarang di radio baru. Itu ada cerita, masing-masing ada cerita sih. Masing-masing ada cerita. Terus ketika di rumah juga ada cerita. Ketika lagi liburan ada cerita. Tapi itu lagi sebenarnya aku tuh orangnya penakut. Tapi kadang penasaran kalau misalnya ada suara-suara. Misalnya sendirian di rumah ada suara-suara itu penasaran. Apa ya? Soalnya mikirnya tuh selalu tikus. Nggak tahu kenapa di benakku ketika ada suara tuh selalu tikus yang dipikirin. Tapi lebih ke suara atau ke lihat? Kalau nggak bisa lihat, alhamdulillah ya, nggak dikasih anugerah buat bisa melihat, nggak. Jadi suara-suara. Cuman kayak kalau misalnya katanya orang kalau misalnya ada makhluk asal di sebelah kanan kita tuh kan di ujung pelupuk kita bisa itu ya kerasa gitu loh. Kayak pengen lihat ya? Ya, lihat aja, lihat ke sana aja. Cuman selama ini nggak pernah ngelihat secara langsung gitu, nggak pernah sih. Jangan sampai. Atau Iya, pengen? jangan sampai dong. Baik, boleh diceritain di radio Kalau yang lama? Radio yang lama itu aku dulu tuh pernah siaran kalau di radio yang lama itu kalau ada tanggal merah itu kita punya special program, jadi seharian penuh itu program request. Itu ganti-ganti yang mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam tuh ganti-gantian kan. Penyanyinya kebetulan aku dapat jam yang malam. Kalau nggak salah dari jam 8 kayaknya. Jam 8 sampai malam. jam 12. Ini radionya 24 jam? Jam 10, 11, 12. Hah? Radionya 24 jam? Enggak ya? Oh, kalau nyalanya iya. Cuma Cuman lagu-lagu aja sih. Baik, dari jam 8 sampai jam 12. Kayaknya jam 8 atau jam 7 malam sampai jam 12. Pokoknya sesi terakhir. Itu jam setengah 12 atau jam 11 kayaknya. Itu lagi siaran, ini kan lagi siaran di sebelah ini ada tembok itu kayak banyak form izin atau info-info apa. Itu yang Ini siarannya berdua atau sendiri? Siaran sendiri malam setengah 12 kayaknya. Itu di pojok itu ada kayak kertas yang tempel-tempel yang di styrofoam yang dipakai apa namanya pines ya, pakai paku itu ada foam yang jatuh, foam kertas itu jatuh gitu aja. Aku lagi ngomong, lagi siaran, jatuh, ya udah waktu lagu aku benerin, aku pasang lagi, ngomong lagi, jatuh lagi 2 kali. Itu jedah jatuhnya berapa lama? 10 menitan mungkin. Tapi sudah pasti ya itu kertasnya udah ditempelin sama pines. Logikanya kan itu terus kan satu kumpulan sebendel tuh. Kalau jatuh kan jatuh semua kan. Harusnya kan jatuh karena kan nempel di pines itu kan. Harusnya itu semua, itu cuma satu. Bisa aku ngomong jatuh lagi, aku berdiri lagi dan aku sempat ngelihat ini form izin temanku karena nggak siaran, ada form izin itu seharusnya posisinya nomor 2 dari depan. Setelah yang pas jatuh tadi kamu betulkan? Enggak, jadi ini kan form tumbuk-tumbuk nih. Nah, yang jatuh itu yang nomor 2 dari depan. Bisa gitu ya? Aneh kan? Seharusnya jatuh semua atau jebol. Betul. Itu enggak, itu jatuh aja gitu, seliwer gitu. Jebol karena tidak bisa menompang yang lainnya semua ya, karena terlalu besar. Ini jatuhnya cuma satu, dan itu nomor 2 dari depan. Aku inget banget nomor 2 dari depan.
Karena kan sebelum waktu siaran aku sempat baca-baca ini siapa nih yang izin. Oh hari ini aku ganti ini kan ada ganti-gantian kayak gitu. Itu nomor 2 di depan. Aku nggak sadar sampai siaran selesai, sampai aku list lagu sampai pagi kan penyiar terakhir biasanya ngelis lagu sampai pagi kan, sampai ketemu penyiar paginya. Aku jam 12:30 baru keluar studio. Baru keluar studio, sempet ke kamar mandi dulu. Begitu aku nyalain motor mau cabut, aku mikir lah, itu tadi kertas kenapa jatuh 2 kali dan nggak jatuh semua. Itu aku baru sadar langsung. Tapi yang jatuh itu memang di bagian nomor ke sekian-sekian. Yang pertama dan yang kedua. Kalaupun yang terakhir sendiri kan pasti jebol semua. Iya betul semua juga sih. Kan. Karena ini kan pines nih, ini kertas nih ibaratnya kan mancep nih di styrofoam. Kalau jatuh satu pasti kan jatuh semua. Karena pinesnya pasti kelepas. Betul. Jadi Nggak cuma mungkin. satu. Cuman satu dan itu 2 kali. Jedanya 10 menit. Jadi kira-kira 10 menit deh. Karena aku nggak merhatiin ya kayak jatuh ya dan benerin lagi terus siaran lagi jatuh benerin lagi kayak gitu aja. AC-nya hadap di mana? AC-nya di sini Jadi nggak. mengarah ke kertas. Tapi kalau di logika, Kalau harusnya jatuh kan nggak mungkin, Betul. nggak mungkin kertasnya aja, Iya. mungkin nggak mungkin satu lembar gitu loh, karena kan satu tumpuk Pinesnya juga harus jatuh. harus jatuh. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua di tempat yang sama. Di tempat yang sama di radio yang lama itu habis siaran ngobrol ada 3 orang kayaknya. Jadi di kantor belakang, kantornya di di dekat di belakangnya studio kan kantornya. Itu ngobrol-ngobrol sampai jam berapa ya? 2:30 kayaknya, 2:30 pagi ngobrol-ngobrol. Itu tiba-tiba ada yang kayak gebrak kenceng banget. Brak! Apa itu yang didobrak? Nggak tahu. Kenceng banget kayak Siang-siang. malam. Oh, malam. Oh, jam 3 Jam malam. 3 malam. Bukan jam 3 sore. Iya. 2:30-an lah. Kenceng banget. Jebrak. Kayak orang marah digebrak gitu. Kenceng banget. Pusat suaranya nggak biasanya kan orang kalau Dari depan. dipukul dari kebetulan ini kan posisinya kantor ini lobi kantor, ada studio buat VO, studio buat produksi rekaman ya. Nah, suaranya itu dari depan ini, dari lobi. Wih. Dari lobi. Tapi ditengok nggak ada yang jatuh. Enggak. Kalau misalkan ada. jatuh, Nggak ada. Orang gebrak kenceng banget. Gebrak. Jadi udah ngobrol bertiga, aku nggak salah ngobrol. Wah, ayo pulang yuk. Udah disuruh pulang udah terlalu subuh ya. Konon katanya memang ada yang nungguin. Oh di situ. Konon katanya ada yang nungguin. Ya, alhamdulillah aku nggak pernah ngeliat secara Nggak pernah langsung jumpa ya. Duh, jangan sampai ya kayak gitu. Karena juga ada beberapa temen juga pengalaman ada yang sempat ngeliat anak kecil kayak gitu gitulah. Tapi yang itu dengar berapa orang? 3 orang, 3-3-nya ya kayak kita bertiga nih ngobrol. Brah, ayo pulang. Dia langsung cabut pulang. Itu selisih berapa lama sama yang kertas jatuh? Oh udah lama. Lama banget ya. Kalau yang kertas jatuh kayaknya aku tahun 2016 deh, aku masih awal-awal. Aku masih SMA. Wow, aku juga kebetulan baru lulus SMA itu. Bener ya? 2016. Kita satu alma mater. Penyiar senior nih. Ngawur. Terus pas didobrak itu kalian pulang semua? Udah pulang, nggak pulang sih, karena pulang kan rumah kan juga pasti gelap ya. Betul. Jadi kita nongkrong di tempat yang lain sampai terang pagi baru pulang. Wih, itu nggak jadi pertanyaan sama 3 orang yang kalian Jadi pukul? obrolan akhirnya, siapa ya. Terus emang besoknya cerita kan ke anak-anak, emang katanya makanya jangan rame-rame kalau malam-malam, karena emang cowok-cowok bertiga kan teriak apa ketawa-ketawa, teriak-teriak kayak gitu. Cowok bertiga kalau ngumpul teriak ya kalian? Iya, karena kan menahan sakit ya. Oke, baik. Jadi teriak. Oke, lanjut. Tapi memang di satu ini kan kalau biasa horor kan di satu titik di dalam studio, di kantor, di ruang produksi. Iya. Pokoknya gimana? Di studio pertama. Di studio pertama. Yang kedua yang di kantor. Di kantor. Kebetulan posisiku waktu ngobrol di ruang produksi. Hmm. Tapi denger dobraknya dari lobby. Dari lobby. Kayak sebelahan. Ruangannya sebelahan. Kayak gitu. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga nih. Yang ketiga kalau di radio ya ini yang Yang lama nih masih. Enggak, radio yang baru. Oh. Karena dulu tapi yang pertama dan yang kedua itu di radio yang lama. di radio yang lama. Kebetulan dulu aku tuh sampai sekarang setiap siaran kebagian siaran pagi. Jadi jarang ngalami kejadian-kejadian malam-malam itu jarang. Untungnya siaran pagi. Kalau yang di sini Yang di radio radio yang baru
Itu ketika aku siaran malam. Tahu lah ya di radio mana. Di radio yang baru Siaran malam jam 11 sampai jam 1 malam. Ada Ada program jam segitu. itu program biasa ya, bukan program horor-horor cerita-cerita gitu enggak ya? Malah kalau malam kan kadang-kadang kayak pendengar kan, ayo kak cerita horor. Aku selalu Menghindari. Ini Aku siarannya takut. sendirian atau? Enggak, berdua kalau Berdua? malam. Berdua, pada itu berdua. Aku juga masih baru-baru kok. Ah, Masih baru tahun lalu lah, 2019. tapi di radio yang baru. Di radio yang baru, karena kan baru pindah ke radio yang baru 2019. Iya. Itu siaran malam jam sampai jam 1 itu ada suara cewek. Di Bukan, sorry, bukan suara cewek. Suara anak kecil lari-larian gimana? Oh, kayak kakinya gedebek. Bukan kayak la anak kecil lari-larian. Kayak gerombolan anak-anak Iya, gitu. Iya. Kebayang nggak? Kebayang ya, misalnya Iya, kayak lagi bener-bener. kita lagi makan terus ada anak kecil. Ya anak kayak ada siapa. ponakan sama ponakan ngumpul terus Lari-larian. berisik sendiri gitu kayak. Dan itu muncul di on air. Oh ya? Sampai keluar on air. Jadi saat live saat waktu mengudara. Jadi mengudara. Di udara. Beda, Pak. Jadi pas On pokoknya air. sudah open mic ya, Iya, sudah on air. Like di tengah-tengah on air karena Tapi yang notice itu suaranya aku semua. Aku, partnerku, sama pendengar. Oh, pendengar ada yang respon. Iya, karena kalau malam di radio yang baru ini jam 11 sampai jam 1 malam itu formatnya hampir sama kayak podcast. Jadi nggak ada lagu. Oh, Ngobrol backsound aja. juga nggak ada? Nggak ada. Kita ngobrol sama pendengar. Jadi ya sharing kayak gitu, ngobrol aja. Nah, di dalam studio itu udah pasti kedap Bener sih. suara karena ada kaca kan udah studio itu teriak dari depan gak bakal kedenger. Tapi ini memang cuma Kedap berdua suara. aja di dalam studio. Berdua aja Dan tanpa backsound. tanpa backsound. Di kantor ada orang beberapa. Cuma kan bukan anak kecil. Iya, bener. Bukan anak kecil. Aku mikirnya mungkin suara YouTube. Anak-anak nonton YouTube bocor masuk ke dalam. Ya kan? Itu pas suara anak-anak kecil ebot gitu. gitu aku. Kalian saling nggak tatap menatap? Aku ngeliat. Aku nyeletuk kan. Heeh. Anak siapa sih jam segini belum pulang? Aku lagi gitu. Akhirnya, nggak Serius, tersinggung kita. Nggak tahu jam 12 kurang gitu. Terus. Anak siapa nih jam segini belum pulang? Terus Temanku kayak partner gue, anak siapa? Lah iya ya. Anak siapa kok ada suaranya anak kecil? Itu udah rame banget di WhatsApp itu udah rame. Kak itu ada suara kecil, Aku takut dong. Aduh, merinding aja aku cerita. Aku takut dong. Aku lepas headphone, aku keluar. Ngelihat anak-anak kirain nonton YouTube atau apa. Tidur anak-anak di depan. Di kantor tuh pada tidur. Ya Allah, itu suara siapa? Tapi ini nggak sih? Sumpah itu tidur. Nggak ada rekaman ulang-ulangnya gitu. Biasanya kan kalau radio ada yang direkord, Ada sih sebenarnya. tapi nggak didengerin terus kayak oh iya bener ada. Males aja sih aku dengerin. Daripada Udah, ya. Ibaratnya ya udah kenalan kan aku masih baru kan pada waktu itu, udah kenalan aja. Hal yang wajar sih kayak gitu. Pasti ada kayak ada setiap tempat kan pasti ada yang sudah ada yang ada di situ duluan kan sebelum ada kita. Iya. Kayak gitu sih. Terus itu 2 kali kejadiannya. Tapi kebanyakan ini suara sama benda yang dijatuhkan. Jadi pada malam itu 2 kali. Jadi anak kecil nih udah rame kan, anak kecil lagi. Heboh nih. Iya udah. Wah anak kecil siapa nih? Kasih lagu dulu ya. Jadi jam 12 aku kasih lagu nih. Aku pengen memastikan ada siapa. Biasanya di kantor yang baru ini di atas udah ada nobar. Kalau malam takutnya gedrop-gedrop suara dari atas. Bocor masuk. Bocor masuk. Karena emang kalau lagi rame banget bisa masuk. Bisa Meskipun bocor ya. Kedap ya meskipun kedap, tapi kalau udah rame banget kayak kadang ada band-bandan di depan juga rame, kadang masuk. Cuman nggak sampai on air. Nggak sampai tembus on Nggak air. sampai tembus ke mic-nya ya. Nggak sampai tembus ke mic. Tapi kalau kita denger ini kedengeran. Nggak kasih lagu 2 atau 3 lagu, aku keluar lagi memastikan Aman nggak nih? Gitu. Iya, emang suara siapa nih? Aku ngeliat di depan di kantor. Lah anak-anak pada tidur. Ke belakang, ke pantry, nggak ada orang. Ke atas, gelap, nggak ada nonton, nggak ada aktivitas sama sekali. Aku, wah, kebetulan sama Habib kalau nggak salah. Itu partnerku namanya Habib. Wah Habib, kayaknya beneran deh ini. Fix ya? Iya fix beneran. Aduh. Apa
apalagi pada waktu itu aku harus tidur situ, tidur kantor karena besok pagi jam 5 kan aku siaran Harus siaran lagi lagi. kan. Jadi daripada aku pulang Tidur makan sama waktu, Habib nih atau sendirian akhirnya di kantor? bertiga kebetulan. Aman ya. Tapi pas tidur di kantor aman kan? Aman. Jadi aku begitu balik, wah kayaknya nih beneran deh ini. Fix nih. Udahlah lanjut lah. Lanjut lah siaran ngobrol. Udah kita nggak usah bahas yang anak-anak tadi ya, biarin mereka main-main. Interaksi lagi nih sama pendengar. Tiba-tiba ada Ngobrol-ngobrol. suara dong. Wow. Lagi. Sumpah demi Bapaknya itu Tuhan. kayaknya. Kayaknya demi Itu Tuhan. suaranya ngauman. Kayak apa ya? Kayak auman, bukan auman singa ya, bukan macan. Kayak orang mengaum. Lebih ke akhirnya berisik gitu ya. Enggak, aku langsung lempar headphone. Dua-duanya denger. Dua-duanya denger on air juga, masuk ke bocor sampai keluar. Wow, kayak gitu. Aku langsung lempar headphone kan. Wah, Pendengar siapa dengar juga nih akhirnya? denger? Kak, itu tadi ada suara kayak macan, suara orang ya, kayak orang teriak. Iya tahu ya, nggak usah dibahas ya. Wah, sumpah itu asli aku merinding banget sih itu. 2 kali ya. 2 kali pada Di hari itu juga? Di hari yang sama. Karena emang aku baru sih itu, aku baru 2 bulan mungkin. Baru siaran di tempat yang Pengenalan baru ya. deh. Kayaknya Tapi kenalan. Mas Habibnya ini juga udah lama harusnya. Udah lama emang nggak, katanya sih nggak pernah ada apa-apa. Iya memang ada beberapa penyiar di sini yang memang ngalamin sih. Cuma kayak suara-suara gitu kayak yang ngeliat atau orang yang ngawang nggak ada. Agak ngeri kalau lihat orang yang ngawang ya. Iya kayak gitu. Itu sudah cerita ke berapa? Ketiga ya? Ketiga. Kalau di rumah Ini sudah lepas dari pekerjaan. Iya, Ini di itu rumah. malah kalau di Udah punya rumah- istri belum sih? Oh sudah dong. Sudah Anaknya? punya istri, udah punya anak. Anaknya alhamdulillah. Iya. Udah punya suami juga. Gitu ya sih deh. Gak. Enggak. Ini kalau yang di rumah kejadiannya jauh sebelum aku nikah, jauh sebelum aku siaran, aku masih Bujang ya? kuliah, masih anak kuliahan. Dulu tuh aku hampir setiap hari sleep paralysis, ketindian. Itu hampir setiap hari. Sampai sekarang efeknya kalau aku mau ketindian, aku tahu. Saya bisa tahu sendiri. Tahu, jadi kayak misalnya aku mau tidur nih, wah bakal ketindian ya, aku bangun dulu. Bisa gitu ya? Iya, sampai karena hampir setiap hari banget. Itu tidur siang, mau malam, Mau siang, malam, sore sama aja ketindian. bisa gitu. Karena Tapi bisa, oh ya karena ini kalau dari aku sempat cerita ke kayak ahli spiritual kayak gitu-gitulah. Oh, Kenapa punya kok ya? aku iya kebetulan ada kenal gitu kan. Aku nanya kenapa kok aku sering ketindian ya? Apakah kalau secara kedokteran kan ada kan? Ada istilahnya. Kayak kecapean atau otak kita capek kan ada kan. Tapi kok capek kok kenapa harus tiap hari gitu loh, orang dan nggak bisa notice ngapain. kamunya ya kan? Bisa kayak ketindian nih, bangun lagi Iya, gitu. iya sampai sekarang kayak gitu. Jadi posisi rumahku nih sebelah dulu itu rumah kosong. Rumah yang sekarang ini. Iya rumah sekarang. Sekarang rumah sebelah itu jadi kosan. Dulu itu masih kosong, kosong banget. Depan rumah itu banyak tumbuhan yang Kayak alang-alang gitu ya. Iya apa ya kalau bilang ya, kalau bahasa Jawa rungsep gitu loh. Apa ya? Ya, sebutannya Rimbun kayak rimbun, belakang juga rimbun, sebelah kiri juga. Jadi depan, belakang, kanan, kiri itu memang mendukung untuk ada lalu lintas. Oke. Jadi ketika aku nanya ke ada ahli spiritual Oh, gitu kan, konseling almarhum gitu. sih temanku, dia nanya, lah iya met, orang itu garasimu itu lalu lintasnya. Wih, Nah kamarku di atas pas di bawah garasi. Oh, dia Gitu. agak lumayan ngeri ya. Iya. Heeh. Aku merinding lagi. Ih, Kira sekarang udah enggak sih karena kan sebelah udah jadi kosan, udah rame, depan juga udah nggak terlalu masih rimbun cuman nggak terlalu rimbun, yang belakang tuh udah bersih, sebelah kiri juga udah dibersihin, dibangun ulang, direnovasi sama orangnya. itu Jadi ketindian pernah nggak kayak kebablas gitu? balas nih, Jadi sampai kayak- melayang gitu. Nggak sampai benar-benar nggak bisa bangun apa gitu. Iya, selalu kayak gitu. Berapa lama sih? Nggak tahu ya. Aku kalau ketindian tuh sadarnya ketika mau subuh. Ada sholat. Itu selalu sadarnya. Kalau malam. Kalau sore sadarnya ketika maghrib. Ada jamnya sendiri ya? Iya. Kalau siang, pokoknya ada kan rumah kan deket masjid. Kayak ada ngaji-ngaji gitu. Aku langsung sadar.
Tapi semenjak sekarang ini sudah nggak pernah. Hampir nggak pernah sih. Karena kan kayak ibaratnya kan udah bersih kan, udah nggak ada yang lewat-lewat kayak gitu. Karena udah jadi bangunan-bangunan itu ya. Udah dibersihin sendiri. Dan yang pernah aku inget banget itu aku sampai tahu siapa yang tidur, cewek nidurin aku. Duduk. Jadi kayak gini, ceweknya gini loh, kayak gitu. Ih. Dia tidur nih. Jadi kan ini kasur. Sebelah ini apa namanya, jendela. Jendela ada lampu kan, ada lampu dari luar ke dalam itu. Aku ngeliat dari bayangan itu kayak ada maksud. Iya, jadi aku wah ketindihan nih, udah pasrah kan, udah pasrah. Ya udahlah ketindihan ya udah. Aku ngeliat terus lihat sini kayaknya itu kayak ada yang wah anjir cewek aku. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Diam aja ya. Nggak bisa teriak, nggak bisa. Iya benar. Mau doa juga nggak bisa. Malah yang parah doa diikutin. Oh ya. Diikutin tuh jelas banget di telinga. Jadi kayak ayo mau baca apa kayak gitu. Oh sampai tanya. Sumpah kayak gitu. Demi Tuhan. Itu 2 kali kayak gitu. Ayo mau baca apa? Tapi perempuan juga semua. Yang Nggak cuman tahu kelihatan sih. cuman yang itu doang. Ya, bayangan cewek. Bayangan Ini. cewek. Wah cewek nih. Aduh. Udah terus kayak dibisikin nggak ngerti aku cewek apa cowok pokoknya. Karena kan kalau ketindihan kan sadar nggak sadar ya, sadar nggak sadar kayak ada bisikin, ayo kamu mau baca apa, aku bisa. Wih, tantang loh. Iya ditantang terus aku kayak ya udah bebas mau baca apa aja yuk, yaudah ya ikutin aku baca ya. Iya jadi kayak ya udahlah, kan antara sadar nggak sadar, digituin, yaudah diajak ngobrol aja sekalian. Gak dibikinin konten sekalian. Wow, pada zaman itu belum ada. Belum ada ya. Oh, iya. Terus itu anak kan kecil. Oh itu anak sorry. Anak kecil pernah. Anak kecil itu suara? Jadi aku tidur dulu sebelum aku kamar atas. Dia masih bujang nih? Masih bujang, masih kuliahan. Sebelum aku dipindah ke kamar atas, dulu ke kamar bawah. Kamar bawah itu kamarnya pas sebelahan dengan garasi yang jadi lalu lintas itu. Lalu lintas. Aku tidur siang nih. Tidur siang. Tiba-tiba kayak di telingaku tuh kayak ada anak-anak digodain. Tapi bahasa Jawa, dikarai yuk. Dia Boleh ngomong ngomong gitu? bahasa Jawa gak sih? Boleh. Jadi kayak anak kecil, dikarai, ayo dikarai. Sebulono. Itu posisimu tidur? Tidur, demi Tuhan aku tidur. Dan pikiranku, duh anak-anak ini. Karena pikiranku banyak orang di rumahku, ada temen-temenku. Mikirnya aduh arek-arek gini. Iya, aduh arek-arek kira ditiupin sampai merinding banget. 2 orang ditiupin sampai merinding. Anak kecilnya nadanya cowok apa cewek? Cowok. Aduh. Cowok. Ditiupin. Jelas banget di telinga tuh jelas banget. Dan kerasa gitu? Kerasa banget. Aku mikir, duh arek-arek kira. Terus aku tiba-tiba sadar, lah di rumah kan aku sendirian ya. Akhirnya? Langsung aku bangun. Maghrib kan itu. Aku nyalain lampu, nyalain semuanya, udah cabut keluar. Wah si anjing nih. Tapi bukan karena rumahnya, karena lalu lintas tadi. Iya, karena kan ya itu tadi terus karena kok banyak kejadian kayak gini ya, dulu nggak pernah kayak gini loh. Kenapa ketika aku udah gede kok ada banyak kejadian kayak gini? Bahkan dulu katanya aku sempet diikutin sama anak kecil. Wih, terus kayak gitu. Terus ya itu tadi aku nanya ke ahli spiritual itu yang tahu kayak gitu-gitu. konsultasi gitu. Iya, konsultasi kenapa ya aku kayak aku nggak merasa diganggu sih. Tapi kayaknya rumahku kok nggak seaman kayak dulu, banyak yang lewat, banyak orang masuk. Terus ya karena portal itu tadi. Betul, karena memang lalu lintasnya. Karena yang kuat itu yang di depan rumah sama samping sebelah kanan. Wih, itu yang kuat banget, yang gede banget ibaratnya yang kayak energinya gede. Lalu lintasnya itu yang di garasi rumah itu. Tapi garasi itu rumah sekarang kan dipakai sampai sekarang kan, sampai punya anak 2. Iya. Nah itu tapi aman semenjak nikah, istri aman. Nah pokoknya amannya tuh semenjak semua direnovasi. Sebelah kanan jadi kos-kosan, sekarang udah rame. Belakang jadi bersih, sebelah kiri direnovasi. Di depan juga udah mulai nggak terlalu rimbun, makanya sama orang yang punya rumah diperhatikan gitu, dibersihin lah, nggak terlalu rimbun. Sudah aman berarti ya. Aman. Tapi semenjak udah nikah, punya anak-anak ini nggak ada cerita-cerita juga nggak? Kalau anak, kalau tapi sempat anak, cerita
anaknya Iya, yang cowok anakku. suka ngomong sendiri sama tangga. Jadi main bola. Di stories Dia ya. pernah story di Instagramnya dia. Main bola, itu bola angin kan? Bola karet. Iya, bola karet. Bola karet ya. Bola karet. Dilempar ke tangga. Terus dia kayak happy, ayo kayak Ayo sini lagi gitu. Ih. Terus aku komen dong, dia ngomong sama siapa? Iya, itu anakku yang cowok. Oh, umur berapa sama sih? aja. Waktu itu umur 2 tahun. 2 tahun kan, masih baru. Kayaknya harusnya 2 masih tahun baru ya. ini kan. Iya, kayaknya 2 tahun atau 3 tahun ya, aku lupa deh. Tapi sekarang udah enggak seberapa. Udah enggak Ya? Udah enggak ya, jangan sampai ya. Karena emang itu kayaknya keturunan dari istriku deh. Karena istri kan bisa ngeliat. Jadi untuk anaknya dia yang cowok kalau lihat Sama ini cewek sama aja. cewek juga sama. Cewek juga sama aja, sering ngomong gitu. Waduh. Jadi kalau di rumah dulu tuh, kalau yang cowok kan udah agak bisa ngomong kan. Heeh. Itu pernah bilang ketika, "Pak, ada hantu." Ih, gimana dia? Dia tunjuk atau? Iya, ditunjuk pas kan di ruang TV ditanya, "Pak, ada hantu." Di mana? Sini. Ih, Di ruang tamu nunjuk di depan, lewat. Itu hantunya itu tadi lewat gini. Jadi Aduh. serem mukanya. Hah, di mana? Di stories ada kok. Hah? Di stories ada. Gitu terus ya itu main bola. heeh. Aku Yang paling ngeri itu yang saya lihat story-nya yang dia lempar ke tangga. Mm-mm. Tangganya turun lagi kan dia kayak. Iya, karena bolanya kan mental, Iya, mental. kan. Tapi kan kita nggak tahu dia mentalnya kemana. Iya, Dimentalin siapa? Mental beneran atau dimentalin kan? nggak ngerti. Nah, itu dia. Tapi ngeri. Itu yang cowok yang sering Yang dapat cowok. story kan yang saya lihat. Ah. Kalau yang cewek ini? Yang cewek itu lagi jajan di luar. Aku beli apa, beli pentol ada gitu. Maghrib, ada hantu gitu. Aduh. Di mana? Mana Dek? Mana coba tunjuk katanya. Tuh di atas. Kayak lewat jalan di genteng katanya. Bukan, siapa cowok? Cewek. Cantik nggak? Nggak tahu, tutupan. Nggak tahu ketutupan. Waduh. Nggak tahu, dia nggak pokoknya nggak tahu, nggak kelihatan. Kenapa jago kan seru? Tapi tadi ngomongnya ada keturunan sama istri. Istri karena Istri bisa berarti? dia bisa lihat. Biasanya kalau orang yang bisa itu seperti gitu kayak kepancing gitu loh, kayak pengen ternyata satu rumah ini ada yang bisa nih gitu. Iya. Mau dong komunikasi biasanya kayak gitu. Oh enggak, kalau istriku dia sama sih penakut sebenarnya. Oke. Sama-sama penakut, tapi bedanya dia bisa ngeliat kalau ada yang lewat tuh dia tahu. Oh. Tapi sama aja takut. Kayak pernah tuh lagi dulu waktu jalan pacaran. Heeh. Aku jalan pacaran, ibuku tuh lagi pengajian. Di rumah yang sekarang ini. Ibuku lagi maunya nggak ada di rumah. Oke. Oh, pergi pengajian. Pergi pengajian. Aku di ruang tamu kan. Hmm. Pas pengajian pun ibuku juga pamit. Ibu berangkat dulu ya, mama berangkat dulu ya. Iya. Nah, ini kan ruang tamu dan ruang keluarga kan. Aku menghadap ke tembok. Istriku menghadap ke ruang keluarga. Itu ada yang menyerupai ibuku masuk kamar gitu. Waduh. Padahal sudah pamit kan? Padahal udah pamit nih. Hah. Tapi mungkin jedanya lama. Jadi nggak yang keluar terus ada lagi. Dia Iya. jedanya lama kayak sejam gitu. Terus Hah. nanya, "Loh, Mami udah pulang?" Enggak, orang nggak ada yang masuk. Apa pagar kan pasti denger kan? Enggak, belum, orang pagar nggak ada suaranya. Loh, itu loh, Mami masuk kamar Dengan Oke. kostum yang sama. dengan kostum yang sama. Ya udah aku balik kan. Jadi ini ruang tamu, ini ruang keluarga. Nah, ruang ketika jalan gini, ini langsung kamarnya ibuku. Dan di kamar ibuku tutupan. Jadi kita aku balik. Lah, kamarnya tutupan tak buka lu, nggak ada orang. Gitu. Jadi si istriku beberapa kali Lebih kayak gitu ya. ngeliat. Tapi gak, sebelnya dia tuh selalu cerita. Kalau ada apa-apa. Iya, kan aku ya takut ya. Sama-sama ya. Iya. Pengennya istri kayak, suamiku bisa mengayomi nih Iya. cerita. Sama aja ternyata. Makanya kenapa cerita? Kalau lihat ya udah ajak pergi aja. Tapi di rumah sudah aman sekarang sama Aman sih, nggak pernah ada apa-apa semenjak di renov. Heeh. Tapi kalau sama anak-anak pernah. Aku tuh pernah juga di depot, depot makan gitu kan. Jadi kayak depot makan tuh kayak ada ruangan-ruangan gitu loh. Entah itu meeting room atau apa ya, ruangan-ruangan gitu. Kan namanya anak kecil kan pasti lari-larian kan. Depot itu nggak terlalu rame sih, lari-larian. Terus tiba-tiba datang, "Pak, ada hantu." Ini yang cowok. Yang cowok ini rese emang. Hah, di mana? Tuh di kamar. Udah sini ayo. Karena kan maunya biar nggak takut gitu loh. Mana nggak ada.
ada itu Pak, terbang, Wih. ibang bilang gitu kan. Karena kan ngomongnya kan masih cadel. Masih cadel. Ibang, terbang. Waduh kok terbang ya aduhnya Terbang ya. ya. Terus dia lari takut, Heeh. adiknya Adiknya yang ngikutin perempuan. kan, ngikutin Ah. begitu ngeliat langsung nangis. Fix ada berarti karena kalau anakku itu kalau serem mukanya dia takut. Iya sih. Kalau mukanya biasa aja nggak takut kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus akhirnya yang punya depot gimana? Aduh, ketahuan nih, enggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya tahu apa enggak ya? Kayaknya nggak tahu deh. Aduh. Kayaknya nggak tahu. Luar biasa ya. Ih, Ih, serem jadi itu beberapa ceritanya dari teman saya Mamet ini seputar horornya. Jadi kalau misalkan kalian pengen cerita-cerita juga bisa kirim email di email saya, nanti di bawah ada deskripsinya email saya. Ya, buat ada YouTube juga nggak sih? Ada. Wih. YouTubean sih. Ada dong. Ada Heaven Gomet Daily. Eva. Iya. Seputar apa tuh? Seputar apa ya, ngobrol-ngobrol aja sih. Ngobrol-ngobrol Seputar ya. radio, seputar apa ya, kehidupan di penyiar, pengalaman penyiar kayak gitu. Oke. Seputar radio lah pokoknya, tapi nggak Kalau- semua radio. Ngobrol-ngobrol aja. Iya benar. Kalau untuk kalian semua yang di Surabaya, kalau butuh MC, Wah. nikahan semuanya apapun untuk MC, langsung DM dia aja ya. Mantap. Oke, baik, thank Ada you. komisi 20%. Wih, multi level marketingnya jalan. Baik, kalau gitu thank you untuk Mas Gomet. Maku Kok pengen Gomet sih? Mamet dong. Mamet. Makasih untuk Mas Gomet sudah cerita seputar horornya dia. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe di YouTube saya sama Prisma atau di subscribe juga YouTube-nya dia. Baik, kalau gitu terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya bareng dengan narasumber yang lainnya. Thank you.